Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja Dev Bias kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami dengan saya Febina Aulia Putri, NPM 215. Saya Anet Subiono dengan NPM akhir 195. Dan saya Muhammad Fikri Nazaruddin dengan NPM akhir 217. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang program yang sudah kami buat. Pertama-tama ini ada import library dulu. Library Pandas ini kami gunakan untuk membaca dan menganalisis dan memproses dataset. Lalu selanjutnya itu kami akan mengimport dataset dari Google Drive langsung ke Google Colab supaya bisa langsung digunakan oleh pengguna di Google Colab itu tadi supaya dapat diakses. Lalu kami mengecek jumlah baris dan kolom lalu menampilkan data frame yang sudah dibuat menggunakan df info. Lalu selanjutnya ada pre-processing. Jadi di sini kami akan mengkategorikan untuk kelas tadi. Untuk pre-processing ini kami akan mengkategorikan tiap-tiap kelas. Yang semula itu berupa usia angka, kami akan mengkategorikan mulai dari umur 0 hingga 19 tahun, kami kategorikan menjadi teen. Lalu untuk 20 sampai 34 kami kategorikan menjadi young. Lalu untuk 35 sampai 49 kami kategorikan menjadi mid. Lalu untuk yang 50 sampai 64 kami kategorikan sebagai senior dan 65 sampai 100 kami kategorikan sebagai elder. Lalu setelah kami kategorikan tersebut, kami juga mengubah label tersebut menjadi berupa data numerik, yaitu untuk yang teen menjadi bernilai 1, yang bernilai 2, mid bernilai 3, senior bernilai 4, elder bernilai 5, supaya lebih mudah dalam pengklasifikasiannya nanti. Lalu berikutnya untuk yang gender dan juga untuk fitur yang bernilai yes dan no, dan juga kelas targetnya yang bernilai positif dan negatif, kami ubah supaya bernilai numerik juga. Untuk yes, kami beri nilai 1, no, kami beri nilai 0. Lalu untuk gender, male kami beri nilai 1, dan female bernilai 0. Untuk kelas targetnya, untuk yang positif bernilai 1, dan negatif bernilai 0. Lalu untuk yang gender cat ini, tadi memiliki dua nilai, yaitu male dan juga female, itu berubah menjadi 1 dan 0, bernilai 1 dan 0. Lalu untuk yang fitur yang poliuria, polipsia, suddenly weight loss, dan lain sebagainya hingga obesity yang memiliki nilai yes dan no, kami ubah menjadi bernilai 1 dan 0 juga. Lalu untuk yang kelas target bernilai positif dan negatif, kami ubah menjadi yang positif bernilai 1 dan yang negatif bernilai 0. Lalu selanjutnya setelah kami mengkonversi semua atribut tersebut, kami menghapus kolom yang asli karena sudah tidak dibutuhkan lagi karena takutnya terjadi penumpukan dataset. Lalu kami menggunakan kolom yang tadi sudah dibuat, yaitu age cat, gender cat, poliuria cat, dan lain sebagainya hingga target cat. Hanya itu saja, yang lainnya tadi yang kolom asli dihapus. Nah, setelah kita pre-processing tadi, kita bisa data frame-nya menjadi data frame training dan testing. Nah, untuk training sendiri kita ambil 400 data pertama, dan untuk testing itu setelah 400 data pertama tersebut. Nah, kemudian untuk target kolom, kita set ke target kategori yang sudah kita bikin dengan data kategori tadi ya. Nah, untuk feature columns, itu kita set untuk semua target kolom, semua kolomnya selain kolom target. Nah, itu ada age cat dan sebagainya. Nah, untuk kemudian kita menghitung probabilitas total untuk kelas target. Nah, ini itu yakni total train sama dengan length df train. Nah, ini adalah panjang dari df train. Df train tadi kan 400 ya. Nah, terus untuk prob bias total sama dengan length df train target column exactly 1. Nah, itu prob bias total adalah yang target kolomnya 1 atau positif dibagi total train tadi. Nah, begitu juga yang no. Prob no total itu yang target kolomnya bernilai 0 atau negatif. Nah, untuk kemudian kita pisahkan data berdasarkan kelas target. Nah, ini kita tadi kan ada kelas target yang yes no ya. Nah, itu kita pisahkan jadi data ya sama dengan df train target column s equal 1. Terus kemudian yang tidak itu equal s 0. Nah, kemudian kita hitung probabilitasnya untuk tiap fitur dengan atribut yang unik masing-masing. Nah, itu kita pakai for loop, for feature in feature columns. Nah, ini unique value sama dengan df train feature unique, for value in unique value. Nah, ini untuk kita menampilkan hasil probabilitas tiap fiturnya. Nah, tampilannya seperti itu ya.
Oke, selanjutnya kita kan sudah tahu probabilitas setiap fiturnya, tinggal kita masukkan ke predict naive Bayes model kita. Nah, untuk prob yes sama dengan prob yes total, prob no sama dengan prob no total. Nah, kita pakai for loop lagi, for feature in feature columns, value row feature, prob yes, sama dengan dikali prob feature, probabilities get, float p feature value positif, 0. Nah, ini apa ya, akan menghitung tiap-tiap probabilities. Nah, kemudian ada df test log, kita bikin tabel baru, prediksi, akurasi, dan hasil. Nah, untuk prediksi kita mengapply predict naive Bayes kita. Nah, untuk akurasi itu kita bikin apakah prediksi itu sama dengan targetnya. Itu untuk mengetahui true false kita untuk penghitungan akurasi kemudian. Nah, untuk selanjutnya ada hasil, yakni apakah akurasi itu true atau false. Nah, untuk true itu akurat, untuk false itu tidak akurat. Coba di run. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau hasilnya dari dataset itu sama dengan hasil dari tabel dari kolom prediksi yang baru, itu berarti akurat. Oke, selanjutnya. Nah, untuk ini kita bikin confusion matrix dan akurasi. Nah, untuk confusion matrix kan ada predicted negatif, predicted positif, dan actual negatif, dan actual positif. Itu kita menghitungnya seperti ini. Misal TP, total true positif, sama dengan len df test target column s equal 1, and df test prediksi s equal 1. Nah, jadi kita samain. Yang ditarget itu 1 dan yang diprediksi itu 1, berarti masuknya true positif, dan seterusnya. Coba di run. Oke, sudah benar. Nah, untuk akurasi ini ya, TP plus TN per len df. Selanjutnya kami membuat UI menu untuk beberapa menu di atas, baik mari kita run. Untuk menu pertama kita ada cek struktur dataset. Di sini kami menggunakan switch case, yaitu case dari case 1 sampai case 7 berdasarkan inputan yang dipilih. Contohnya untuk inputan pertama yaitu struktur dataset. Menampilkannya seperti ini, mirip seperti yang di atas tadi, struktur datasetnya, yang berisi tipe data tiap kolom dan populasinya. Lalu yang kedua untuk contoh data training, seperti ini hasilnya. Dan yang ketiga ada contoh data testing. Di sini dapat ditampilkan ya, hasilnya apakah akurat atau tidak akurat seperti yang program atas tadi. Ini yaitu tidak akurat dan akuratnya. Bernilai akurat jika hasilnya sama dengan di dataset, sedangkan tidak akurat kalau tidak sama dengan dataset. Lalu keempat ada cek hasil hitung dia probabilitas. Hasil hitungnya adalah seperti ini. Lalu kami juga menampilkan probabilitas totalnya antara ya dan tidak. Kalau yang ya sekitar 0,65 dan yang tidak sekitar 0,34. Ini yang ya sekitar 65% dan yang tidak sekitar 35%. Selanjutnya yaitu hasil yang menu kelima adalah lihat hasil prediksi pada data testing. Hasilnya seperti ini. Menampilkannya sama persis dengan menampilkan akurat atau tidaknya. Ini dari data ke 400 sampai 500 ke 20. Data ke 400 ke atas. Lalu yang terakhir ada lihat akurasi model dan confusion matrix. Ditampilkan sama seperti di atas tadi, yang aktual positif prediktif positifnya ada 25, terprediksi negatif aslinya positif ada 6, diprediksi positif aslinya negatif ada 5, dan diprediksi negatif aslinya juga negatif ada 57. Dengan akurasinya yaitu 0,9083 atau 90%. Baik, cukup sekian penjelasan program kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.